sejahtera. Hari ini kita akan IHAM-PT virtual. Adik-adik dimohon untuk membawa Alkitab dan persembahannya. Adik-adik dipersilahkan untuk ambil saat teduh untuk mulai ibadah. Adik-adik, mari bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kitab Bakti 4, bait 1 dan 2, bersorak bagi Tuhan. Suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, berkatilah ya Tuhan ibadah virtual kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Semoga Engkau limpahkan berkat dan kasih-Mu ya Tuhan untuk adik-adik untuk bisa menerima firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan baca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 64, bait pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Melihat
Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Dimanapun adik-adik berada, kakak berdoa semoga adik-adik dan keluarga ada dalam kondisi tubuh yang sehat, bugar, dan tidak kekurangan suatu apapun ya adik-adik. Kita jumpa lagi di ibadah virtual edisi Minggu tanggal 13 September 2020. Walaupun sampai saat ini kita masih bertemu secara online, kita nggak ketemu secara langsung, tapi semoga itu tidak menurunkan sukacita kita ya untuk ketemu Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak ajak adik-adik untuk menyiapkan dulu bahan bacaan Alkitab kita pada hari ini. Pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai ke-19. Boleh dicari dulu dari Amsal 1, ayatnya yang ke-8 sampai ke-19. Baik, kalau misalnya udah dapat semua, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita mau doa dulu, mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa sama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa, kami bersyukur hari ini ya Tuhan Kau boleh kembali memberikan berkat-Mu kepada kami ya Tuhan masing-masing dimanapun kami berada. Walaupun ya Tuhan kami terpaut oleh jarak dan waktu ya Bapa, kami masih ibadah secara online ya Tuhan, tapi kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami ya Tuhan untuk bersekutu bersama ya Tuhan walaupun via online. Bapa kami dalam kerajaan surga, hari ini ya Tuhan kami rindu ya Tuhan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus, kiranya Engkau mau memimpin kami dimanapun kami berada ya Tuhan, di tempat kami masing-masing ya Bapa. Berikan kami hikmat dan pengertian ya Tuhan, berikan kami hati dan telinga yang mau untuk mendengar ya Bapa, terbuka ya Tuhan atas firman-Mu. Sehingga ya Bapa, kami boleh paham ya Tuhan, kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan lewat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus. Biarlah kiranya Engkau mau mendiamkan ya Tuhan segala suara lain ya Tuhan yang mau mengganggu kami ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, waktu ke depan ya Bapa kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk baca bahan bacaan Alkitab kita pada hari ini secara sama-sama ya. Baik, adik-adik, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Amsal 1, ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah hundimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Baik adik-adik, sebelum kita mulai firman pada hari ini, kamu mau nanya nih, siapa dari antara adik-adik yang belum atau nggak pernah dengar cerita soal maling kundang?
pasti kakak yakin adik-adik at least 1 kali udah pernah mendengar dan bahkan udah familiar lah ya sama cerita dari Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Nah, apa sih moral of the story atau apa sih pesan yang bisa diambil dari cerita Malin Kundang tersebut? Salah satunya adalah hormatilah orang tua kita, adik-adik. Tuh. Nah, firman kita pada hari ini juga mau berkata demikian, adik-adik. Itu juga yang akan kita bahas pada pelayan firman kita pada hari ini. Dari firman yang udah kita baca tadi, Amsal 1 ayatnya yang ke-8 sampai 19. Jelas banget adik-adik ditulis. Terutama di ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Karena jelas banget adik-adik, itu pesannya tertulis tidak dalam suatu perumpamaan, tidak dalam suatu peribahasa atau bahasa yang susah-susah. Jelas banget dijelasin di situ. Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kalau misalnya adik-adik mau pernah belajar misalnya IPS atau lebih spesifik lagi untuk kakak-kakak yang di kelas 2 sosiologi, itu tuh disebutkan kalau keluarga adalah unit masyarakat atau unit terkecil dari masyarakat, adik-adik, atau kelompok orang. Jadi sebelum kita tahu akan orang lain, sebelum kita tahu akan misalnya kota Bandung atau kecamatan di situ, orang pertama yang kita tahu atau bahkan informasi yang pertama yang kita tahu, yang orang pertama yang kita lihat ya adalah keluarga kita, adik-adik, baik itu mama, baik itu papa. Jauh sebelum kita tahu sahabat-sahabat kita yang kita ketemu di sekolah, sahabat-sahabat kita yang ketemu di sebelah rumah tetangga kita, bahkan jauh sebelum kita mengenal Om Google, adik-adik. Orang tualah yang pertama-tama, mama, papa, memberikan kita informasi dan pengajaran tentang dunia ini. Mulai dari hal-hal yang kecil, adik-adik, dari ini tuh meja, ini tuh rumah namanya, ini tuh kursi, sampai hal-hal etika atau moral atau firman Tuhan juga, adik-adik. Berdoa, kalau misalnya bangun tidur jangan lupa berdoa, mau makan jangan lupa berdoa juga, kalau misalnya dapat hadiah jangan lupa bersyukur pada Tuhan, mau tidur jangan lupa berdoa juga, minta pimpinan dan perlindungan dari Tuhan. Itu semua awalnya ya dari keluarga, dari orang tua, mama papa, oma opa, tante om, atau siapapun itu yang ada di keluarga kakak adik. Nah, dan berkali-kali juga adik-adik Alkitab kembali gak pernah bosen untuk mengingatkan kita, kaum muda, untuk menghormati orang-orang tua ini, orang-orang tua kita. Seperti di Perjanjian Lama tertuang juga dalam hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Ya adik-adik. Terus kalau misalnya kita mau lihat lagi di Efesus, adik-adik, di Efesus pasalnya yang ke-6, kita bacain ya. Efesus 6 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jelas ya adik-adik. Satu lagi dari Kolose 3
ayatnya yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Walaupun ya kakak juga pernah lah ada di usia-usia teruna, usia seperti adik-adik SMP dan SMA. Mau dibilang kecil, enggak aku udah bukan anak kecil lagi. Aku udah tahu lumayan banyak hal. Masuk SMP dan SMA. Dan usia-usia dimana mau mencoba hal-hal baru, dimana wah aku udah gak kecil lagi, aku udah bukan anak kecil lagi nih, aku udah bukan anak SD lagi. Kalau anak SD mungkin masih lebih bisa disebut anak kecil, tapi kayak udah masuk SMP kelas 2, SMP kelas 3, udah SMA putih abu-abu. Wow, bahkan mungkin aku tahu lebih banyak daripada orang tua. Rasanya seperti itu adik-adik, tapi tetap tidak ada yang bisa mengalahkan ilmu pengalaman. Ya adik-adik, tetap pengalaman orang tua pasti lebih banyak daripada kita. Dan ya Alkitab juga ngomongnya seperti itu adik-adik, hormatilah ayah dan ibumu. Nah itu adalah poin pertama yang akan kita bahas. Poin berikutnya adik-adik, di ayat berikutnya, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19. Hai anakku, janganlah jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Nah, kalau misalnya dari sini, mungkin yang terbayang buat kakak pribadi nih ya, kayak misalnya ada temen atau orang yang mungkin pertama dia tidak mengenal Tuhan juga dengan ajaran-ajarannya, dia datang, yuk di sebelah sana ada rumah gedong nih misalnya, ada rumah bagus, sepedanya bagus, misalnya sepedanya Brompton, wow, ayo kita banyak-banyak kita datang ke sana, kita rampas Bromptonnya dia gitu, supaya kita juga punya barang bagus nih. Terus nanti dia misalnya punya 5 Brompton tuh di sana, kita bagi masing-masing dapat 1. Jadi kan keren tuh, kita di rumah kita masing-masing ada Brompton tuh, kita bisa foto sama Brompton itu, kita bisa masukin ke Instagram. Wih, kebayang tuh kerennya nanti kita foto kita di feeds-nya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya diartikulasi, kalau misalnya kita implementasikan ke yang sekarang, mungkin kasarnya kayak gitu kali ya adik-adik, yang disebutin di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14 itu. Dilanjutin di ayat yang ke-15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena jalan mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Nah, ini adik-adik, janganlah kita berbuat demikian. Jangan kalau misalnya ada teman yang ngajakin kita kayak gitu, ya kita, iya juga ya, kayaknya keren deh, segala macam. Tapi kita jelas-jelas tahu itu bukanlah hal yang baik dan itu salah adik-adik, tapi tetap kita lakukan. Disebutkan di sini karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sia-sia adik-adik. Dan selanjutnya nih ya, baca selanjutnya. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Kak, apa sih ini artinya? Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri.
Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Nah adik-adik, ayatnya yang ke-19 ini adik-adik, orang yang loba. Loba ini bukan dalam bahasa Sunda yang artinya banyak, tapi loba ini artinya adalah serakah, orang yang inginnya banyak atau inginnya lebih gitu. Serakah, tamak. Nah, itu loba di sini ya, bukan loba dalam bahasa Sunda yang artinya banyak. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Kak, apa sih ini artinya dari ayatnya yang ke-17 sampai ke ayatnya yang ke-19? Kita cek referensi lain ya adik-adik. Kalau menurut Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari atau BIS, Kakak bacakan ya versinya, ayat ke-17. Sedangkan burung pun tidak akan masuk ke dalam jaring yang dibentangkan di depan matanya. Tetapi orang-orang jahat itu malah memasang jerat untuk dirinya sendiri. Jerat yang akan mencelakakan mereka. Memang, orang yang mencari nafkah dengan memakai kekerasan dan akan membayarnya dengan nyawanya sendiri. Nah, seperti itu adik-adik. Sama seperti halnya ada peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Seperti itu juga adik-adik. Sejago-jago apapun kita melakukan kejahatan adik-adik, pasti suatu saat tetap kita akan jatuh juga. Toh udah tahu itu hal yang jahat, toh udah tahu itu hal yang tidak baik, toh udah tahu itu bukanlah hal yang benar, tapi tetap dilakuin. Untuk apa sih? Untuk apa sih gitu. Itu kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita pinjam bahasa yang ayatnya yang ke-19 itu tadi, ya itu sama aja dengan kita memasang jerat untuk diri kita sendiri, memasang jerat untuk nyawa kita sendiri. Adik-adik, sia-sia. Itu cuma untuk kesenangan sesaat aja. Kalau misalnya kita lagi batuk, terus kita kepengen banget makan es krim, ya terus kita akhirnya kekeh kita beli es krimnya, terus kita makan. Emang enak sih di mulut, tapi efek yang ditimbulkan ya sakit kita makin parah, batuk kita makin parah. Sama halnya dengan ini adik-adik, udah tahu ini hal yang bukan hal yang baik, bukan hal yang benar yang harus dilakukan, tapi kita tetap melakukannya untuk kesenangan diri sendiri, untuk kayak wih keren nih, wih bagus nih. Ya buat apa? Udah tahu itu nanti hasil, ya udah tahu ya, walaupun banyak orang melakukannya, tetap kan kesalahan itu adalah tetap kesalahan adik-adik, bukan hal yang benar dan bukan hal yang patut kita lakukan. Contoh nyatanya adik-adik, aplikasinya misalnya di zaman era modern ini, dimana semuanya udah serba digital dan online, hal yang paling gampang untuk kita lakukan adalah menghakimi orang via online. Pakai second account yang namanya entah apapun itu, tidak ada relate-nya sama kita, terus masuk ke account orang yang kita nggak suka dan kita komenin terserah kita. Janganlah mengikuti hal itu adik-adik. Tadi kita diingatkan lagi lewat firman kita pada hari ini. Janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu pada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan. Diingatkan lagi adik-adik, janganlah mengikuti mereka. Bukan berarti semua orang melakukan itu, maka itu hal yang jahat itu atau hal yang tidak benar itu menjadi benar karena banyak orang yang melakukannya. Tidak adik-adik, hal yang tidak benar akan tetap menjadi tidak benar walaupun banyak orang yang melakukannya. Itu bukanlah pembenaran ya adik-adik. Kita adalah orang pilihan Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Firman kita pada hari ini kembali lagi mengajarkan kita, kalau misalnya mau dirangkum, firman kita hari ini ada dua hal penting yang
yang dibahas, yang ada 2 hal penting yang menjadi pokok firman kita. Pertama, hormati ayah dan ibu kita. Hormati orang tua kita. Apapun yang mereka kasih tahu ke kita, jangan dilawan. Ya, adik-adik, hormati kedua orang tua kita, karena Alkitab berkali-kali berulang-ulang mengingatkan kita untuk melakukan hal itu. Yang kedua, adik-adik, kembali lagi nasihat dari orang tua itu adalah jangan ikut-ikutan lah, adik-adik. Walaupun banyak orang yang melakukan hal itu, belum berarti hal itu adalah benar dan baik. Gimana kan membedakan yang mana yang baik, yang mana enggak? Rajin-rajinlah kita bersekutu, beribadah, mendengar firman Tuhan, berdoa setiap hari untuk kita bisa mendapat hikmat tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa untuk firman yang kembali mengingatkan kami ya Tuhan untuk menghormati kedua orang tua kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, ayah dan ibu ya Tuhan yang sudah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kedua orang tua kami. Roh Kudus tinggallah di dalam hati kami, dan ingatkanlah kami senantiasa ya Bapa untuk selalu menghormati kedua orang tua kami ya Bapa, seperti apa yang Kau sudah perintahkan dan sudah Kau ajarkan kepada kami ya Bapa. Roh Kudus, dalam kegiatan kami sehari-hari ya Bapa, dalam hari-hari kami ke depannya ya Bapa, kami yakin bahwa ini bukanlah hal yang mudah ya Tuhan untuk dilakukan ya Bapa, tapi kami mau ya Tuhan untuk melakukannya. Maka dari itu Roh Kudus, berikanlah kami kemampuan ya Tuhan untuk bisa melakukan ini ya Tuhan. Kami gak bisa melakukannya sendiri. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengingatnya ya Bapa kemanapun kami melangkah. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke depannya hanya ke dalam tangan-Mu saja yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 52, bait pertama, Hai dengarlah anakku. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait pertama dan ketiga, Hidup Kita Yang Benar. Syukur
mari kita doakan persembahan kita yang sudah terkumpul. Mari satu dalam doa. Allah Bapa ya Tuhanku, kami sudah mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan untuk-Mu dan untuk gereja ya Tuhan. Berkatilah untuk seluruh pelayanan, kepelayanan kesehatan, gereja, sekolah, maupun masyarakat ya Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, Tuhan Allah Bapa yang maha kasih, terima kasih banyak ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh berkumpul bersama-sama lagi ya Tuhan di ibadah online ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami mau berdoa, biarlah kiranya Tuhan kami boleh tetap Kau lindungi ya Tuhan, dan tetap Kau berkati ya Tuhan. Jauhkan kami dari sakit, penyakit, dan mara bahaya ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sekarang ya Bapa kembali lagi Tuhan, kami bersatu di hadapan-Mu ya Tuhan, dan berdoa mohon di bawah kaki-Mu ya Bapa. Di tengah kondisi COVID-19 ini ya Bapa yang tetap masih menghantui kami ya Bapa. Sudah 9 bulan ya Bapa kami dihantui oleh COVID-19 ini ya Bapa. Tak pasti ada ketakutan ya Tuhan di dalam diri kami masing-masing ya Bapa. Tapi Tuhan, kami mau percaya ya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar, maha kuasa ya Tuhan, jauh lebih besar ya Tuhan dari segala yang ada di dunia ini Tuhan. Dan jauh lebih besar ya Tuhan dari segala sakit penyakit ya Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan, termasuk COVID-19 ya Bapa. Kami mau tetap beriman Tuhan dan percaya ya Bapa bahwa COVID-19 Tuhan gak ada apa-apanya Tuhan dibandingkan Engkau yang maha besar ya Tuhan, maha kuasa ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, bersatu mendoakan ya Tuhan bagi kondisi COVID-19 di Indonesia ini ya Bapak, yang seakan-akan tidak kian membaik ya Bapak. Pertumbuhan yang cukup signifikan ya Tuhan terus terjadi ya Tuhan di Indonesia ini ya Bapak. Tuhan, kiranya Bapak Kau mau memberikan hikmat juga ya Tuhan kepada setiap orang ya Tuhan, untuk tetap menjaga kesehatan kita masing-masing ya Bapak, dan juga memberi hikmat juga ya Bapak kepada para pemangku kepentingan ya Bapak yang ada di pemerintahan, baik itu dalam level pusat maupun daerah ya Tuhan, sehingga mereka boleh menerapkan ya Tuhan dan mengambil kebijakan yang terbaik ya Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan, untuk kerabat-kerabat kami, saudara-saudara kami ya Tuhan yang terdampak COVID-19 ya Tuhan, baik secara langsung di mana dinyatakan positif COVID-19 ya Tuhan, maupun ya Tuhan yang tidak langsung ya Bapak, yang terkena imbas ya Tuhan secara ekonomi maupun secara sosial ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk masing-masing mereka ya Bapak, bagi yang terpapar COVID-19 ya Tuhan, kami akan percaya Tuhan, Kau adalah tabib di atas segala tabib ya Tuhan. Kau boleh menyembuhkan saudara-saudara kami, teman-teman kami, kerabat-kerabat kami ya Tuhan yang terpapar COVID-19 itu ya Bapak. Kiranya Tuhan bilur-bilur kesembuhan ya Tuhan boleh tercurah atas mereka ya Tuhan, sehingga kiranya mereka boleh kembali lagi ya Tuhan, sehat, bugar, fit, dan siap untuk kembali lagi Tuhan mewartakan firman-Mu ya Bapa, lewat tindakan, perilaku, tutur kata, dan segala macam aspek kehidupan mereka ya Bapa, membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Bagi teman-teman kami, kerabat kami, saudara kami, bahkan mungkin orang tua kami ya Bapa yang terkena imbas ya Tuhan COVID-19 ya Bapa, secara tidak langsung, baik itu melalui secara ekonomi ya Bapak ataupun secara sosial ya Bapak, kami berdoa ya Tuhan
bagi mereka ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, Kau tetap memegang tangan mereka ya Tuhan, berjalan bersama-sama mereka ya Tuhan, melewati lembah kelaman ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka ya Tuhan, biar iman mereka ya Tuhan tetap teguh di dalam Engkau ya Bapa, dan tetap memiliki harapan ya Tuhan, memiliki pengharapan hanya kepadamu saja ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar ya Tuhan, yang siap dan mampu untuk menolong mereka ya Tuhan melewati lembah kekelaman ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk kedua orang tua kami ya Bapa. Firman-Mu ya Tuhan kembali lagi mengingatkan kami untuk menghormati kedua orang tua kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk orang tua kami dengan segala kondisi mereka ya Bapa. Kami mau bersyukur untuk mereka ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, dalam pekerjaannya mereka Engkau tetap memberikan mereka hikmat dan berkat ya Tuhan, yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan, sehingga dalam pekerjaannya mereka boleh Kau buat berhasil ya Tuhan, boleh tetap membawa berkat Tuhan, bukan cuma untuk orang-orang di sekitarnya saja ya Tuhan, dan bisa untuk masyarakat yang lebih luas lagi ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan. Kiranya sukacita yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan boleh juga Kau berikan kepada mereka ya Tuhan, dan berkat yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan juga ya Tuhan mau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami ya Bapa, dimana kami peroleh pendidikan ya Bapa. Meskipun sekarang ya Tuhan sekolah harus dilakukan secara online ya Bapa, kami sudah kembali lagi ya Tuhan sekolah di semester yang baru ya Tuhan, di kelas yang baru ya Tuhan, dengan kondisi daring ini ya Bapa. Tapi ya Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan ini tidak menjadi kendala ya Tuhan, tidak mematahkan semangat kami ya Tuhan untuk tetap belajar ya Tuhan. Tapi kiranya ya Bapa, kiranya ini bisa tetap memotivasi kami ya Tuhan untuk terus ya Bapa berikan yang terbaik ya Tuhan dalam segi pelajaran ya Bapa. Berkati setiap adik-adik ya Tuhan yang mungkin masih sekolah secara online ya Tuhan. Kiranya mereka ya Tuhan, meskipun melalui metode online ini, mereka tetap bisa menerima pembelajaran ya Tuhan, boleh mengerti ya Tuhan apa yang diajarkan oleh guru ya Tuhan melalui materi-materi yang diberikan kepada mereka ya Tuhan setiap hari. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB Sejahtera Bandung. Kami mau bersyukur ya Tuhan untuk wadah kami boleh bersekutu bersama ya Tuhan melalui GPIB Sejahtera Bandung. Kami mau berdoa ya Bapa untuk para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan di gereja ya Bapa, mulai dari PHMJ ya Bapa, untuk diaken penatua, bahkan sampai kepada tingkat kami ya Tuhan jemaat ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja kami, kiranya ya Tuhan gereja kami tetap bisa menjadi tempat ya Tuhan, walau untuk kami menjadi wadah kami ya Bapa, walaupun ya Tuhan kami terpaut oleh kondisi COVID-19 ini, kami harus jauh-jauhan ya Bapa, tapi kami yakin percaya Tuhan kami satu ya Tuhan dalam iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami tetap satu komunitas Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu ya saja ya Bapa, sehingga kiranya kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain ya Tuhan dalam kondisi apapun itu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk secara khusus untuk Pelkat PT ya Tuhan, Pelkat PT GPIB Sejahtera Bandung. Kami bersyukur ya Tuhan kami boleh dipertemukan melalui Pelkat PT ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pelkat PT. Kami bersyukur untuk pemilihan calon pengurus periode Pelkat ya Tuhan periode 2020-2022 yang sudah berlangsung minggu lalu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk nama-nama yang boleh muncul ya Tuhan, nama-nama yang boleh terpilih
Kami yakin dan percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau sudah merencanakan segalanya ya Tuhan, bahkan sebelum kami memikirkannya ya Bapa. Kami berdoa untuk nama-nama yang sudah terpilih ya Tuhan, calon pengurus Pelkat, baik itu Pelkat PT, GP maupun PA ya Tuhan, yang sudah boleh terpilih minggu lalu Tuhan. Kami bersyukur untuk mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka, biarlah kiranya ya Tuhan Kau boleh memperlengkapi mereka ya Tuhan, boleh meneguhkan kembali ya Tuhan hati mereka ya Bapa, dan kiranya ya Tuhan Kau mau membimbing mereka ya Tuhan melewati setiap proses ya Tuhan yang akan Engkau sediakan kepada mereka ya Bapa ke depannya Tuhan, baik dalam masa pembinaan nanti ya Tuhan, sehingga akhirnya nanti mereka diteguhkan ya Bapa dan boleh melayani Engkau ya Tuhan sebagai pengurus Pelkat ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak layan ya Tuhan, Pelkat PT dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan, dalam segala harapan dan doa yang mereka panjatkan kepadamu tiap hari ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau tetap memberkati kakak-kakak layan Tuhan dimanapun mereka berada. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu ya Bapa yang mau setia ya Bapa untuk melayani-Mu di Pelkat PT ini ya Tuhan. Berkati kiranya mereka ya Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam keluarga mereka ya Bapa, sehingga kiranya Tuhan bukan saja mereka boleh semakin Kau berkati ya Tuhan, dan mereka juga kiranya Tuhan boleh semakin menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar-Mu ya Tuhan, sehingga kiranya Tuhan kembali ya Bapa nama-Mu saja yang dipermuliakan atas segala apapun pencapaian ya Bapa, apapun ya Tuhan sukacita yang kami peroleh. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Kami mau berdoa ya Bapa, kami mau landaskan ya Tuhan segala doa kami ini ya Tuhan yang jauh dari sempurna ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Warta PT kita pada hari ini, yang pertama, IHMPT akan tetap dilaksanakan secara virtual dengan video yang akan di-upload ke YouTube channel GPIB Sejahtera setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Jadi, jangan sampai kelewatan video IHMPT-nya ya adik-adik. Warta kita yang kedua adalah yuk tetap dukung dalam doa kondisi COVID-19 yang sekarang ini ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan cara tetap menggunakan masker kalau keluar dari rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak. Sekian Warta PT kita pada hari ini. Yuk, lanjutin ibadahnya yuk. Baik, adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah. Marilah kita pulang di dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah setiap bagian firman Allah yang saat ini kita dengar. Ia menempatkan kita di sini agar kita juga dapat menjadi berkat untuk kebaikan bersama. Mari kita berdiri dan kembali memuji Dia. Mari kita memuji Dia dari
Gita Bhakti 252 ayatnya yang pertama. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Baik adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Ingat firman yang sudah kita pelajari hari ini. Hormati orang tua kita, dengar apa yang mereka menasihatkan kepada kita, berdoa untuk mereka. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa untuk kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami beribadah bersama. Terima kasih banyak Tuhan, pimpinanmu akan ibadah ini Tuhan berlangsung dari awal pertengahan hingga akhir dengan tidak kekurangan suatu apapun ya Bapa. Tuhan, sekarang kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami akan kembali kepada hal-hal yang akan kami hadapi ya Tuhan seminggu ke depan. Dengan bekal firman yang sudah kami dengar bersama tadi ya Bapa, kiranya Tuhan Kau mau memperlengkapi kami ya Tuhan. Roh Kudus mau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan, di setiap langkah kami ya Tuhan, di setiap hari yang akan kami lalui ke depannya Bapa, setiap detik Tuhan kehidupan kami. Mengingatkan kami senantiasa ya Bapa akan firman-Mu ya Tuhan, dan menuntun kami senantiasa ya Bapa ke arah mendekat padamu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk 1 minggu ke depan ya Bapa, untuk hari-hari kami ke depannya yang akan kami lewati ya Bapa. Entah itu kami belajar online ya Tuhan, entah itu kami bekerja, baik itu WFH atau tetap pergi ke kantor ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja yang penuh kasih ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak ya Roh Kudus untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa setiap hari ya Tuhan. Bersama dengan Kau ya Tuhan, kami siap ya Bapa untuk melangkah besok ya Tuhan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, dan selama-lamanya ya Bapa, karena kami tahu bahwa kasih-Mu dan pimpinan-Mu ya Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak ya Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.